ketika ada sebuah issues yang itu tidak di-solving dan issues itu terus bergulir, it the potential to be crisis. Klarifikasi dan itu prosesnya harus ada investigasi. Nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk klarifikasi kita nggak punya data. Binus Insight Talk, more than lessons, more than lectures. Hari ini saya Evelina Mona dari Public Relation akan ngobrol banyak hal tentang apa, bareng siapa, kita intip langsung. Silahkan. Halo Binusian, selamat pagi, siang, sore gitu ya, karena kita nggak tahu kalian nontonnya kapan. Perkenalkan, nama saya Oki Pramudita, saya dosen dari jurusan Prodi Public Relation. Oke, di Public Relation nih, semua yang bertanya tadi di sini, kalau biasanya saya akan membuka dengan cerita, kita akan ngomongin apa? Sekarang saya mau simpan itu dulu. Kita bikin rahasia karena kita pengen tahu dulu seorang Bapak Oki Pramudita. Background akademisnya apa sih, Pak? Apa ya? Nah, teman-teman Binusian, saya berkuliah di jurusan sebenarnya agak panjang gitu ya. Saya mau cerita dulu. Saya pernah 2 jam, Pak? Gitu. Enggak sih, gitu kan. Jadi saya mengawali perjalanan akademis saya langsung di jurusan Public Relation, Bu. Oh, oke. Tapi saya pertama kali sekolahnya D3 dulu. Oh, oke. Vocational berarti ya, Pak ya? Betul, vocational di jurusan Public Relation. Tepatnya di Universitas Brawijaya. Kemudian saya melanjutkan ke S1 Ilmu Komunikasi, peminatannya juga Public Relation. Baru kemudian lanjut di S2 Ilmu Komunikasi lagi, tapi saya ngambilnya Manajemen Media. Oke. Kenapa Manajemen Media? Karena kebetulan saya bekerja di sebuah media lah ya, di Kota Malang, salah satu media broadcasting. Itu cukup lama, sekitar 10 tahun, sejak saya kuliah. Oke, jadi sambil kuliah sudah langsung terjun gitu ya, pure gitu ya, ada di dalam dunia broadcasting dan fokusnya di media. Relation begitu jadinya ya, Pak ya. Oke. Wah, terus apa hubungannya sama PR ya? Iya, nah itu saya pengen tahu tuh Pak, hubungannya sama PR apa sebenarnya? Jadi kebetulan kan karena saya dulu S1-nya D3-nya PR, kemudian S1-nya Ilkom PR juga. Kemudian kenapa kok S2-nya jadi manajemen media? Karena kebetulan memang kerjanya di media gitu ya. Karena saya pengen mendalamin pada waktu itu gimana cara memanage sebuah media tuh supaya lebih bagus gitu ya secara operasional dan manajerial. Tapi as a fact gitu ya, di kerjanya itu ya semua kegiatannya itu yang saya lakukan adalah skill-skill yang saya gunakan itu adalah belajar dari PR ketika saya S1 gitu. Fungsi-fungsinya didapatkan gitu ya Pak ya, fungsi public relation diimplementasikan di sana ya. Wah, seseru itu. Nah, balik lagi kalau misalnya balik ke Pak Okinya nih, dari semua yang disampaikan tadi, background praktisinya juga, di public relation apa aja Pak yang diampu mata kuliahnya? Kalau di BINUS sendiri, saya sekarang fokus mengajar di mata kuliah Introduction to Public Relation ya. Kemudian sekarang fokusnya lebih banyak di crisis communication. Oh, oke. Gitu ya. Crisis communication. Crisis management, ya manajemen krisis ya kalau zaman kita ya. Iya. Itu kemudian ada juga mata kuliah yang sekarang ke arahnya digital, ada digital analytics, public relation. Oke. Gitu. Wah, banyak nih ya. Berarti kita nggak akan bahas semua. Salah satu yang menarik yang tadi sudah disebutkan 2 kali ya. Betul. Manajemen krisis atau crisis management. Sebenarnya apa sih Pak ini? Makanan apa sih crisis management ini? Oke, makanan apa ya itu? Oke. Jadi buat teman-teman di luaran sana mungkin sering kali denger ya, apa sih sebuah krisis itu apa sih gitu kan? Dan mungkin banyak yang tahu juga. Sekarang banyak sekali di Indonesia itu ada satu istilah, mungkin Bu Evelyn denger juga ya. Ada yang namanya cancel culture. Oh ya, cancel culture, betul. Banyak banget disebut nih ya, cancel culture nih. Dan itu berkembang kayaknya sangat spesifik di Indonesia ya belakangan ini karena adanya sosial media yang begitu luas gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi PR, nah cancel culture ini adalah ancaman terberatnya PR di era sekarang. Oh, oke. Ya kan, kalau dulu kan orang nggak suka gitu ya, udah kirim surat zaman kita kan, surat komplain gitu ya. Betul, apa sih namanya? Surat dari konsumen. Hak jawab gitu betul, ya. kita kirim komplain kita ke koran gitu kan. Terus kemudian 2 hari kemudian ada hak jawab dari perusahaan yang kita komplain gitu ya. Misalkan perusahaan A gitu ya, dia akan memberikan atas kejadian begini-begini, saya meminta maaf dan segala macam. Tapi sekarang kan tidak, itu disampaikan lewat koran yang perlu waktu 2 atau 3 hari. Sekarang
ketika kita nggak puas sama sesuatu, langsung aja posting di internet. Benar-benar. Atau bahkan langsung streaming ya Pak ya? Betul. Live langsung. Betul. Nah itu yang akan menjadi ancaman yang besar bagi sebuah brand yang sudah punya kredibilitas ataupun juga reputasi. Wow. Makanya crisis management ini adalah satu hal yang penting di era digital sekarang gitu Bu Evelyn gambarannya. Wah, jadi kita akan ngobrol banyak ternyata sekarang soal digital crisis. Betul. Dari situ. Nah berbicara tentang banyaknya hal yang terjadi yang kemudian menjadi konsumsi publik melalui sosial media, sebenarnya bagaimana sih Pak implementasi dasar nih peran seorang public relation di sana? Oke, jadi kita sebagai PR itu pasti sudah punya SOP-nya gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar di jurusan Prodi Public Relation, kalian diajarin bagaimana memitigasi sebuah krisis gitu ya. Dan bahkan juga ada proses pendeteksian sebelum itu terjadi sebuah krisis atau isu-isu yang muncul gitu ya. Jadi akan ada step by step. Namanya juga kan manajemen krisis gitu ya. Jadi kita akan menghandle sebuah issues yang itu berpotensi menjadi krisis itu step by step melalui sebuah alur yang kita sudah siapkan SOP-nya. Gitu. Jadi sebagai PR tuh kita akan diberikan gitu ya skill untuk menghandle, intinya adalah menjaga reputasi sebuah perusahaan. Masuk sedikit Pak Oki dari pernyataan tersebut. Berarti kita harus tahu hal utama atau bagaimana sih kita mendeteksi Pak hal yang kemudian kita sudah harus waspadai ini merupakan atau bagian yang cenderung menjadi krisis. Poin utamanya akan di mana Pak? Jadi jangan pernah meremehkan kalau teman-teman nanti gitu ya bekerja atau mungkin yang lihat podcast ini adalah pemilik brand atau business owner mungkin ya. Ketika ada sebuah issues yang itu tidak di-solving dan issues itu terus bergulir, it the potential to be crisis. Jadi kita sebutnya mulai dari ada potensial crisis gitu potential ya. Issues. Mulai dari potensial issues dulu gitu ya. Issues itu nanti ketika tidak di-handle dengan baik akan berubah menjadi krisis. Jadi kalau di kita gitu ya, hal-hal kecil, informasi seliweran atau gosip-gosip, rumor lah kita sebutnya rumor gitu lah ya. Di sebuah brand entah itu dari internal maupun eksternal gitu ya, itu perlu kita tanggulangi. Nggak memang kita nggak harus reaktif gitu ya. Ketika ada ini ada misalkan ada divisi A dan divisi B ini berantem begitu ya. Ada internal gitu ya. Kita ngomongin internal dulu. Nah itu juga harus kita ketahui dan tidak boleh itu dibiarkan begitu saja. Gitu ya, karena someday itu bisa jadi sebuah krisis kalau itu dari internal atau eksternal. Pelayanan misalkan kita punya sebuah toko makanan gitu ya, F&B bisnis, terus kemudian ada satu postingan gitu ya, misalkan dia menemukan benda yang tidak seharusnya ada di makanan tersebut. Terus kita abaikan. Padahal dia sudah komplain juga gitu ya. Sudah komplain gitu ya. Memang posting di sosial media malah gitu ya. Betul. Tapi memang kan sekarang banyak juga F&B atau business owner yang bilang kalau tidak puas itu kalau bisa dikomplain langsung dong, jangan di sosmed gitu ya. Tapi sebagai konsumen nggak bisa tuh Pak. Betul. Maunya langsung tuh Pak. Bener, nggak bisa dikontrol. Iya betul. Karena sosial media itu kan kepemilikannya memang personal sekali ya. Terserah saya dong mau posting apa, ada gitunya ya Pak. Betul. Jadi kita sebagai PR ya nggak boleh ngelarang orang untuk komplain. Gitu ya. Tapi memang kita boleh lah gitu ya. Misalkan saya pernah gitu ya, karena basic saya juga PR gitu ya. Saya pernah mungkin ya 1 atau 2 kali mengalami ketidaknyamanan atau ketidakpuasan pada sebuah jasa gitu ya. Saya coba untuk sampaikan dulu ke mungkin di tempatnya ada misalkan kalau di tempat makan ada pegawainya, itu saya sampaikan. Itu saya pernah dapat feedback yang bagus gitu. Kemudian saya di DM, dikabari, dan menurut saya itu kan kalau ketemunya orang yang ngerti gitu. Tapi kalau nggak ngerti, eksternal ini kan menjadi kayak kayak lautan samudra luas gitu ya, yang kita perlu arungi sebagai sebuah brand. Kita nggak tahu seberapa dalam gitu ya. Betul, makanya kita sebagai business owner atau mungkin kita yang pegang brand, kita harus punya SOP khusus nih untuk bagaimana kalau ada orang komplain, terus kemudian jika ada issues itu kita solvingnya seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin kayak misalkan yang spesifik tuh F&B, pasti mereka sudah punya SOP khususnya gitu ya. Cuman SOP untuk menanganinya gitu ya, itu belum SOP ada. untuk handling komplainnya biasanya nggak ada. Itu juga dipelajari ya Pak ya pastinya di sini ya. Jadi mahasiswa juga akan dapat bekal nih, teman-teman public relation pastinya di BINUS akan dapat bekal soal hal seperti itu pastinya juga ya. Ngomongin soal handling komplain dan lain sebagainya, respon dari public relation sebenarnya seberapa cepat Pak? Tadi kan jangan langsung reaktif. Nah, yang paling ideal kemudian apa yang harus dilakukan? Ini mungkin saya bring up satu cases ya. Ini menurut saya adalah satu cases yang bagus gitu. Karena kebetulan saya suka kopi gitu ya. Saya menemukan satu brand, dia itu sebuah brand yang dia berjualan
coffee beans, biji kopi, gitu ya. Kemudian ternyata ada satu isus yang itu di blow up oleh customer dan itu tidak online loh ya, maksudnya tidak langsung disampaikan secara luas. Jadi dia cuman sampaikan langsung ke nomor dial gitu ya? Ya kan kita belinya lewat e-commerce ya Bu. Kalau kita komplain lewat e-commerce gitu. Iya, nah banyak komplainan ternyata ketika mereka beli beans coffee ini itu beansnya melempem, stale, kurang gitu ya. garing ya ternyata ya. Ternyata problemnya adalah di wadahnya. Di wadahnya. Oke. Nah, yang bisa kita ambil terus kan ini nggak terbuka secara open. Kenapa Pak Oki bring up cases ini? Karena dia bagus ternyata gitu ya. Dia memang tidak reaktif langsung, tapi memang ketika respon itu langsung dibalas. Merespon cepat harus nih. Harus kepada customer yang komplain, tapi tidak langsung di bring up ke sosial media oleh mereka, gitu ya. Kemudian mereka melakukan investigasi dulu 3 hari. Dicek apakah ternyata memang ada kesalahan di mereka. Karena yang komplain nggak satu gitu. Kalau komplain satu kan berarti memang wajar ya. Mungkin ada kesalahan produk lah. Bocor mungkin selama di jalan gitu. Ternyata yang komplain banyak. Gitu ya. Sama ininya, sama penjualnya ini gitu ya. Ini kita sebut roastery gitu ya. Nah roastery ini ternyata mengumpulkan data, gitu ya, siapa yang komplain, kemudian dijawab satu persatu. Bahkan ketika komplain mereka langsung kami ganti gitu. Tapi dia nggak cuma berhenti diganti. Kalau ganti ya selesai masalah, tapi kan akan membawa kerugian kepada mereka suatu saat nanti gitu ya. Ternyata setelah diinvestigasi mereka menemukan bahwa wadah yang mereka pesan secara khusus dari luar negeri bahkan itu ternyata tidak cocok di cuaca Indonesia karena beda kelembaban, humidity-nya beda. Jadi dia waktu itu setelah dia sudah melakukan investigasi dapat 1 minggu, mereka bikin official statement. Nah itu ya memang ada case yang kita harus urgensi jawab hari itu juga. Caranya tadi kayak respon untuk tiap personal pembelinya, kita respon hari itu juga. Dengan tadi pembelian, retur dan segala macamnya. Tapi kita perlu juga melakukan klarifikasi dan itu prosesnya harus ada investigasi. Nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk klarifikasi kita nggak punya data. Betul. Gitu kan. Akhirnya dia bikin klarifikasi, dia tunjukkan bagaimana chat dia kepada pabriknya. Ternyata pabriknya ngejawab tuh, gitu ya, lewat email gitu ya, di screenshotkan emailnya bahwa memang ternyata kita minta maaf dari sananya, ternyata tidak sesuai perhitungan kita, ternyata humidity di Indonesia berbeda dengan negara kami. Sehingga itu menyebabkan beberapa produk yang menggunakan produk mereka gitu ya, itu menjadi melempem tadi. Nah, kemudian roastery-nya bikin klarifikasi, kemudian dia langsung perubahan case produk tadi. Jadi tempatnya, wadahnya itu diganti, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebagai cara cepat, dia juga menyatakan bahwa kalau mereka ganti sekarang, mereka sebenarnya rugi sekian. Tapi demi kepuasan gitu ya, itu mereka rela gitu ya. Dan mereka juga sudah ajukan, dia di itu official statementnya juga dikasih tahu bahwa mereka sudah mengajukan penggantian ke pabrik yang dia sudah pesan gitu ya. Mereka juga karena dia melihat bahwa dia juga ingin menunjukkan bahwa kita ini nggak salah 1% gitu ya. Produsennya pun mengakui. Gitu ya. Jadi yang paling utama salah satunya ya, mau mengakui. Nah, itu salah satu poin pentingnya sebenarnya. Kalau misalnya disebut tadi tidak boleh terlalu reaktif, maksudnya adalah kita harus cari tahu benar-benar dulu sebenarnya akar masalahnya apa. Karena balik lagi, kalau misalnya kita nggak tahu akar permasalahannya, mau kita sampaikan balik ke publik, rasanya jadi kayak nggak deh, bukan itu deh. Masyarakat sudah semakin pintar untuk kenal itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang secara skill juga kemudian akan banyak sekali aktivitas di kelas yang mengarahkan mahasiswa untuk memahami hal tersebut. Terlepas dari soal kopi dan lain sebagainya yang mungkin tadi bisa punya dampak juga secara ada di sosial media, tapi secara garis besar sebenarnya apakah memang sosial media memperburuk sebuah situasi krisis, Pak Oki? Betul ya. Dan kita nggak selalu melihat krisis itu kayak tadi ya, itu satu case yang saya bring up tadi, itu teman-teman adalah satu bukti bahwa krisis gitu ya, kalau dihandle dengan baik justru dia akan mendapatkan nilai plus. Akhirnya si brand tadi tuh mendapatkan testimoni dari orang-orang tuh, wah ini bagus banget ya responnya, PR-nya siapa nih dan segala macamnya. Malah bisa jadi batu tolakan baru gitu. Betul. Ya Pak. Oke, sekarang ngomongin sosmed gitu ya. Kalau saya sama Bu Evelyn gitu ya, kita angkatan tua gitu ya, teman-teman, dulu di sosmed kita nggak ada tuh misalkan ada sebuah case krisis atau sebuah permasalahan dalam sebuah brand, terus mereka melakukan respons gitu ya. Terus misalkan kalau jelek gitu, terus ada yang komen, ini PR-nya siapa sih? Atau hire saya aja deh PR-nya ini kok gini gitu. Gitu ya. Jadi mungkin
profesi PR gitu ya, itu sekarang sudah mulai dilihat atau diketahui. Kalau teman-teman tanya, ketika kami dulu, ketika ditanyain sama keluarga atau tetangga lah, kuliah jurusan apa, komunikasi, kerjanya di PR tuh apa? Iya gitu. betul. Masih bingung pasti, gitu ya. Gitu, belajar apa sih kalian ini? Gitu. Betul. Nah, tapi di era sosial media sekarang itu membuktikan bahwa digital di era digital gitu ya, apalagi di sosial media yang tadi kayak red ocean gitu, kalau biasanya orang marketing gitu ya, itu perlu orang yang handled. Gitu ya. Impactnya apa ya? Sangat besar impactnya terhadap brand. Apalagi tadi saya pernah ngomong di awal ya, ada cancel culture yang lagi rame-ramenya di Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita salah sedikit merespon, cancel culture ini akan bekerja menjadi bumerang. Jadi kenapa PR itu sangat dibutuhkan di era digital? Ya tadi karena era sosial media ini memperburuk satu masalah, gitu ya, menjadi masalah yang luar biasa, yang dari kecil tadi kalau kita nggak handle dengan baik, dia akan jadi masalah yang besar. Jadi poin pentingnya yang perlu di-highlight adalah bagaimana cara kita kemudian menghandle situasi tersebut. Betul. Mulai dari, kalau misalnya kita sempat memprediksi, ya berarti mulai dari awal pada saat sudah bisa diprediksi ini calon-calon masalah ini gitu ya. Betul. Kalau sudah terjadi lalu ya jangan terlalu reaktif, lalu apa langkah yang harus dilakukan. Kita harus cari tahu dulu fokusnya di mana dan kemudian mengambil langkah yang paling baik, yang paling tepat. Wah, itu hal-hal yang tadi. Kemudian kalau kita ngomong soal tambahan yang ada di sosial media, komentar negatif. Nah, itu ya. Apa sih komentar negatif ini buat sebuah krisis ini sebenarnya di siapa sih, apa ini gitu Pak? Betul. Nah, tadi kan saya sempat bilang juga ya, kalau sosial media itu seperti red ocean gitu. Memang dan tadi juga sempat di-mention sama Bu Evelyn bahwa reaktif atau gimana sih, harus cepat atau enggak gitu. Nah, di era sosial media, komen negatif itu memang kita perlu respon dengan baik. Jangan sampai karena sekarang itu eranya, kalau sekarang ya saya lihat gitu ya, eranya tuh semua orang tuh ngasal gitu komennya. Ya, kalau memang yang komen itu sudah banyak gitu ya, terutama misalkan kita pegang sebuah brand atau kita punya bisnis gitu, kalau sudah komen negatifnya banyak dan cenderung sama, berarti itu ada yang salah dengan kita. Tapi kalau ada 1-2, kita perlu cari tahu kenapanya gitu ya. Ini satu cerita ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah tempat kafe di Kota Malang, didatengin sama anak-anak mahasiswa, ya. Mahasiswa tersebut itu ditegur sama pemiliknya atau pegawainya lah di situ. Dia bukan ditegur ya, kayak dia terlalu lama lah rapat di situ. Ya. Terlalu lama rapat di situ dan berisik mengganggu kenyamanan yang lain. Kemudian ditegurlah sama pegawai di situlah. Kemudian ternyata mereka pulangnya ramai-ramai membintangi menyerbu bintang 1 ke kafe tersebut di Google Review. Iya. Sekarang itu salah satu momok ya untuk sebuah bisnis ya. Bisa jadi tadi kita bisa lihat komentar negatif itu bisa jadi beneran emang negatif, bisa jadi memang ada tadi orang-orang yang sengaja menghancurkan citra kita. Gitu. Nah, itu juga perlu dipelajari akhirnya. Gimana bedainnya itu Pak Oki? Nah, kita harus melihat nih, apakah benar-benar tendensi komentar negatif ini jujur karena mereka memang ingin memberikan feedback gitu ya, atau merasa tidak puas, ataukah memang ada orang-orang yang sengaja dengan sengaja memberikan komentar negatif. Nah, kita sebagai PR nggak bisa tuh, wah ini kompetitor kita, enggak dong, caranya nggak gitu ya. Kita gimana caranya merubah tadi ya cerita tadi gitu ya. Nah, itu ternyata kenapa kok saya dapat cerita itu, karena ternyata ownernya menceritakan itu melalui storytelling. Dan itu menurut saya bagus gitu. Dia menjelaskan bahwa tidak serta-merta tiba-tiba reviewnya jadi bintang, jadi turun lah jadi 4,2 gitu ya. Kalau di cafe and resto tuh kan kecil, bintang segitu tuh berarti tempatnya nggak oke gitu. Tapi dia ceritain kejadiannya gini, disertakan bukti-bukti CCTV, karena kan di sana boleh gitu ya. Karena itu milik dia sendiri, disertakan CCTV-nya keadaannya seperti apa, diceritakan, kami tegur dengan sopan, ternyata pelanggannya masih kekeh gitu ya. Dan akhirnya karena memang sekelompok ya, dia bisa menyerbu itu. Dan bahkan kalau kita tahu gitu ya, banyak juga jasa-jasa bintang palsu lah ya di Google Review gitu. Buzzer bintangnya. Nah, makanya gimana cara kita tahu? Ya kita harus jeli gitu ya, melihat komen-komen ini apakah benar negatif karena dia memang kecewa, atau negatif yang justru tadi ya memang disengaja untuk menghancurkan reputasi kita. Tapi kita sebagai PR nggak boleh tuh kalau ada, wah ini emang nih kompetitor kita, nggak boleh dong gitu ya ngomongnya kayak itu. Tapi kita bisa lawan itu gitu ya dengan cara yang lebih
elegan gitu. Dengan tadi kita bikin storytelling, kita ceritakan kronologinya, kita kasih faktanya. Kalau ada fakta dan data, orang mau lihat apa? Itu kan udah ada faktanya, ya sudah orang akan percaya. Oke, jadi salah satu caranya untuk counter dari negatif komen dan lain sebagainya adalah salah satunya setelah menginvestigasi tadi ya, tidak perlu terlalu reaktif, kita tunjukkan sebenarnya point of view yang berbeda yang terjadi sebenarnya bagaimana. Berusaha jauh lebih jujur tuh kayaknya sekarang jauh lebih diperhatikan gitu ya oleh masyarakat. Storytelling dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita sedikit nih geser ngomongin soal teknologi. AI. Waduh. Nah, AI nih Pak sekarang. Kita sudah nggak bisa bilang bahwa kita harus menjauhkan diri dari AI karena sekarang hidup banget. Kita bersinggungan langsung. Kemudian apa nih kaitannya dan apa hubungan baik atau buruknya yang kemudian terjadi antara digital crisis dengan AI yang sekarang ada Pak? Mungkin AI itu adalah sangat-sangat membantu kita ya. Jadi kalau misalkan ini kan saya nggak bilang gitu ya semua business owner atau mungkin semua pemilik brand gitu bisa nge-hire PR. Maksudnya mempunyai staff PR khusus gitu ya untuk perusahaannya. AI itu bisa sangat membantu gitu ya untuk kita misalkan ada krisis komplain itu jawabnya gimana, mereka sudah bisa bantu. Copywritingnya seperti apa, cara handlingnya seperti apa bisa dibantu oleh AI gitu ya. Tapi bukan berarti terus PR-nya ngapain dong. Nah tetap kita kan tadi ya kalau kita belajar gitu ya dalam sebuah permasalahan kita perlu ada yang namanya ya EQ ya, emotional quotient gitu ya. Kita menghadapi sebuah problem. Kalau robot kan dia jawabnya ya sudah gitu ya. Sesuai formatnya ya. Sesuai formatnya. Tapi ada case-case yang kita tuh memang punya harus punya intuisi untuk menyelesaikan problem itu. Nah itulah memang fungsinya PR di situ. Atau contoh kecil deh kalau kita ngomongin brand besar ya, kan nggak mungkin kalau kita press-con gitu ya, yang maju AI-nya kan nggak mungkin tetap manusia gitu ya. Jadi fungsi PR di sini tetap berjalan gitu ya. AI itu bisa menjadi think tank-nya. Support ya, think tank-nya. Kalau dulu kan tim PR tuh harus 5 orang gitu ya. 4 orang, 10 orang. Sekarang mungkin 2 orang, 3 orang cukup. Karena think tank-nya bisa dibantu sama AI. Tapi tetap ada human-nya dong yang ngerjain gitu ya. Benar ya. Misalkan kita mau menyelesaikan sebuah case, lewat case-nya ini mungkin kita pengen rebranding contohnya. Kita harus bikin press-con atau mungkin launching ulang. Kan nggak mungkin AI-nya yang ngerjain, tetap manusia mungkin. Kan. Kita bisa ngobrolnya aja diskusi sama AI. Kita bisa bikin strategiknya, kita bisa bikin program planningnya. Tapi kalau menurut saya sih, pemahaman saya, strategic planning atau programming yang dibuat sama AI terutama untuk program komunikasi masih sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat template gitu Bu. Jadi memang kita butuh sentuhan manusianya untuk menghidupkan si idenya ini gitu. Baik, itu ya pasti yang paling basic. Kemudian kembali lagi ke public relation yang ada di BINUS ini, Pak Oki dengan mata kuliahnya yang berkaitan langsung dengan implementasi hal-hal atau fenomena yang seperti ini ya Pak Oki. Lalu kemudian apa sih yang dibekalkan, apa saja yang diajarkan atau mungkin lebih tepatnya apa saja yang skill yang kemudian harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mempersiapkan hal-hal ini pada saat mereka akan menghadapi dunia kerja dengan kondisi digital crisisnya. Nah kalau buat teman-teman gitu ya yang tertarik di dunia PR, saya tuh dari dulu sangat-sangat suka memahami pop culture. Kalau dulu kan TV gitu, radio gitu ya, internet. Sekarang pop culture itu sudah bergeser ke sosial media. Jadi kerjaan saya meskipun seorang dosen, saya juga masih sangat-sangat suka untuk scrolling sosial media untuk mengetahui case-case kayak tadi saya beberapa itu case adalah yang saya tonton di sosial media gitu ya. Karena ya tadi saya masih menyiapkan waktu gitu ya khusus untuk melihat sebenarnya bagaimana sih dunia ini bekerja sekarang gitu ya. Jadi yang pertama adalah saya menyebutnya adalah suka mengobservasi dunia digital. Ini salah satu yang harus dimiliki oleh teman-teman public relation. Seorang public relation, apalagi binusian, itu adalah menjadi the real observer ya, mengawali dan mengakhiri segala sesuatu dengan riset. Itu yang umumnya gitu. Tapi untuk yang skill yang spesifik tetap ada public speaking, strategic planning itu tetap dibutuhkan dan kita ajarkan managing crisis, terus kemudian manajemen event itu masih tetap dibutuhkan karena itu kan kayak senjata utamanya gitu. Tapi kalau kita punya senjata tadi, tapi kalau kitanya nggak ngerti dunia ini sedang berjalan seperti apa, program-program kita akan miss kan, benar. nggak sesuai
sasaran Iya. gitu. Jadi salah satu yang paling utama adalah literasi berarti ya. Kembali Literasi, lagi betul. gimana caranya kita mengembalikan sebuah budaya yang baik untuk mengenal banyak hal. Betul. Knowledge bahwa pengetahuan umum itu penting gitu ya. Betul. Nah, pengetahuan umum itu termasuk tadi kemampuan soal teknologi yang sekarang ada, mengenal medianya sendiri, sosial media itu bagaimana bekerjanya, audiensnya. Mungkin kalau misalnya masing-masing brand pasti mereka akan ngecek dan lihat gimana sih, siapa aja sih yang komen orang-orangnya dan bagaimana mereka berinteraksi. Sampai kemudian akhirnya mereka bisa lihat nih mapping, kok ada yang kayaknya beda ya gitu ya, untuk mendeteksi hal tadi. Ya, saya rasa itu salah satu hal yang penting ya Pak untuk kenal hal-hal seperti itu. Betul banget, apalagi di era sekarang ya memang sudah banyak dimudahkan, tapi tetap kita perlu melatih intuisi kita sebagai manusia. Highlightnya adalah sebagai PR, intuisi Ya, sebagai betul. public relation ya. Intuisi Fleksibilitas itu penting ya. Kemudian kalau saya harus bertanya sebenarnya istilahnya saran nih ya. Kalau saya boleh bilang saran untuk individu, untuk organisasi supaya mereka benar-benar bisa membangun sebuah reputasi digital yang baik, itu sebenarnya mereka harus siap untuk menghadapi potensi krisis yang seperti apa? Apa yang harus mereka siapkan begitu Pak? Oke, jadi kalau dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun dulu banyak perusahaan yang fokus bagaimana mereka ingin dilihat, gitu ya. Banyak company brand fokus bagaimana mereka ingin dilihat. Tapi di era sekarang itu semua perlu kita pikirkan bahwa ada orang di sosial media yang melihat kita. Jadi kita memang harus punya gitu ya identity, brand identity, kemudian branding dan segala macam. Tapi kita juga harus melihat bahwa ada peran serta orang lain di luar. Apalagi di era sekarang, user generated content itu sangat dipercaya. Jadi kita nggak fokus ke diri kita nih. Kalau sekarang untuk yang punya brand atau kita perusahaan yang besar, kita fokus bagaimana orang membicarakan kita seperti apa. Dia membangun reputasinya nggak ke dalam tapi keluar lewat sosial media. Jadi sudah nggak boleh lagi anti sosial media, itu nggak boleh ya. Nggak cuman sosial media itu sebagai formalitas gitu ya. Nggak cuman pokoknya ada biar nanti ya udahlah di sana nanti. Ya kalau gitu dicari ketemu gitu di Google atau mungkin di sosial media. Tapi sekarang si sosial media ini juga harus berbicara, gitu ya, menggambarkan bagaimana institusinya gitu, berfungsi dengan baik gitu ya. Ya kalau misalnya memang ada dana yang cukup ya harus ada orang yang handle. Kalau misalnya enggak, tadi bisa generate dengan AI gitu, alat bantu untuk bisa memudahkan konten dan lain sebagainya. Mungkin bahkan secara strategi soal handling komplain tadi kan kita juga bisa ya Pak Oki untuk generate juga menggunakan AI. Wah, banyak sekali ternyata yang bisa kita bicarakan tentang krisis gitu. Sesuatu yang sebenarnya sangat public relation. Terjadi di banyak hal gitu, gimana caranya kalau terjadi sesuatu di perusahaan atau bahkan personal sekalipun gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Misalnya ya yang banyak terjadi di sekitar kita selalu bisa jadi contoh lah pastinya. Hal apa nih yang Pak Oki ingin sampaikan ke teman-teman mahasiswa dan lainnya, mungkin organisasi atau lainnya juga yang berkaitan dengan krisis sekarang? Gimana cara kita menyikapi krisis sebenarnya? Yang pasti sebagai brand atau organisasi atau institusi, krisis itu dilihat sebagai hal yang lumrah. Karena memang semua hal itu pasti berpotensi menjadi sebuah krisis. Itu yang harus di-highlight ya. Semua hal berpotensi krisis. Jadi kita tidak boleh terlalu wah ini kalau terjadi seperti ini kita harus gimana ya, panik gitu ya. Jadi kita harus punya SOP yang jelas gitu ya untuk melihat sebuah isu ketika dia berkembang menjadi krisis. Jadi memang harus ada identifikasi awalnya, itu harus punya alarm gitu ya. Alarm sendiri, punya cara untuk tracking isu sehingga kelak di kemudian hari jika terjadi sesuatu kita nggak kaget gitu. Kita sudah punya cara menanggulanginya gitu. Jadi emang harus develop sistem untuk menghandling sebuah isu yang potensial to be crisis. Karena kita juga bisa melihat seperti yang saya contohkan tadi, krisis tidak selalu buruk karena ada beberapa perusahaan yang sukses menghandle krisis dan itu meningkatkan reputasinya 2 kali lipat daripada sebelumnya.
itu ya pentingnya di situ. Dan kalau misalnya lebih dari itu nanti kita akan banyak ngobrol juga pastinya di materi perspektif yang lain. Ada digital analitik nanti sama Pak Ogi juga ya. Ini lanjutan dari hal-hal seperti ini nanti kita akan obrolkan. Tapi sayangnya kita harus berhenti sampai di sini, mencukupkan tentang digital crisis karena kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman memberikan komentar dan pertanyaannya di kolom chat kita, di kolom komentar, supaya kita bisa tahu nih teman-teman lebih tertarik soal digital crisis di perspektif apa aja, atau kita harus ngobrolin apa selanjutnya dengan Pak Oki. Gitu ya Pak Oki ya. Thank you so much sudah hadir di sini, sudah ngobrol bareng sama Binusian di sini, dan pastinya terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Binusian jangan lupa untuk cari channel-channel lainnya, temukan dosen-dosen kita ngobrolin apa, pastinya masih di Binus Talk Inside Talk ya, masih di Binus Inside Talk, dan pastinya more than lesson, more than lectures.